Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas rahmat nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, kita buka kelas kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak marilah kita berdoa, kita tundukkan pandangan kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah, pada hari ini kita masih pada pembelajaran subtema 1 tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Di sini materi pembelajaran kita ada PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, bahasa Indonesia dan PPKN. Jadi bahasa Indonesianya kita mencermati kosakata dalam teks dan teks yang kita cermati merupakan pengembangbiakan makhluk hidup. Dan kita setelah kita cermati kosakata dalam teks, selanjutnya kita membuat kalimat efektif serta membuat kalimat lengkap. Kosakata. Jadi, kosakata merupakan perbendaharaan kata atau susunan kumpulan kata yang dimiliki, diketahui, dimengerti oleh seseorang yang digunakan oleh orang tersebut membuat kalimat. Jadi, perbendaharaan kata seseorang yang dia mengerti, yang diketahuinya, yang digunakannya untuk membuat satu kalimat. Jadi dari kosakata-kosakata yang ada pada orang tersebut, dari pembendaharaan kata yang dia punya, dia bisa membuat sebuah kalimat. Berdasarkan frekuensi atau penggunaan serta jumlah sering atau jarangnya kosakata, kosakata itu ada dua, ada kosakata aktif dan ada kosakata pasif. Kosakata aktif adalah kosakata yang frekuensinya sering digunakan atau sering dipakai untuk menulis, berbicara. Jadi yang sering dibilang atau sering disampaikan atau sering ditulis. Kemudian kosakata pasif merupakan kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat jarang dipakai, bahkan sudah tidak dipakai sama sekali. Jadi ada berapa tadi kosakata berdasarkan frekuensi penggunaannya? Ada dua, ada kosakata aktif dan kosakata pasif. Kalau kosakata aktif yang sering digunakan, yang kosakata pasif jarang digunakan. Kita amati teks berikut. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Setiap makhluk hidup di bumi selalu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi pada makhluk hidup, ditandai dengan bertambah tinggi, besar, dan berat badan. Pertumbuhan manusia sejak dalam kandungan, sejak lahir bayi tersebut bertambah besar, berat, tinggi, dan seiring berganti hari, bulan, dan tahun. Seperti gambarnya ada pada buku tema ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak terjadi secara terus-menerus. Jika sudah dewasa, manusia akan mengalami pertumbuhannya akan tidak mengalami pertumbuhan lagi. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan tetap berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor
makanan bergizi, kesehatan, istirahat, olahraga, dan hiburan. Jadi di sini kita lihat ada beberapa kosakata. Ada kosakata berat, kesehatan, tinggi, istirahat, hiburan, besar, bergizi, olahraga, dan hiburan. Jadi kita kelompokkan masing-masing kosakata. Ada kosakata aktif dan ada kosakata pasif. Aktif. Di sini ada kosakata aktif. Kosakata aktif seperti berat, tinggi, besar. Misalnya, kita kan sering, aduh, berat banget sih mejanya. Aduh, berat banget sih beban ini, seperti itu. Kemudian tinggi, pohonnya tinggi ya. Jadi kita sering menggunakan membicarakannya atau menyampaikannya, atau sering kita menulis kosakata tersebut. Kemudian besar, ya ampun, besar banget kuenya. Seperti itu ya. Kan kita sering menggunakan kata kosakata besar, tinggi, berat. Tinggi saya sekian sentimeter. Jadi sering digunakan. Pasif. Pasif ini seperti bergizi, kesehatan, istirahat, olahraga, dan hiburan. Misalnya, ayo kita jajan makanan yang bergizi ke kantin. Kita jarang menggunakan kata bergizinya. Ayo kita jajan ke kantin. Kayak gitu aja kan biasanya. Baiklah. Selanjutnya kita masuk kalimat efektif. Kalimat efektif, di sini sudah tahu belum apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan susunan kata yang mengikuti kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan yang sesuai dengan tanda baca. Jadi tujuan kita membuat kalimat efektif ini untuk kalimat tersebut mudah dimengerti dan kalimat tersebut jelas. Di sini EYD atau ejaan yang disempurnakan sangat banyak ya. Ada kamus EYD, kemudian kaedah kebahasaan bahasa Indonesia tersebut berpedoman kepada kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Ciri-ciri kalimat EYD. Kalimat EYD sesuai dengan kaidah bahasa ejaan yang disempurnakan. Minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Kemudian jelas dan tidak ambigu. Selanjutnya di sini kita bahas yang pertama, ejaan yang disempurnakan. Jadi sesuai dengan EYD. Misalnya, ibu masak rendang, jadi dia tidak EYD yang disempurnakan, yang tidak diulang katanya. Tidak ada pengulangan kata. Contohnya, ibu masak rendang dan masak sayur. Cukup kita buat ibu masak rendang dan sayur. Itu sudah sesuai dengan kaidah EYD. Tidak perlu diulang masaknya 2 kali, cukup ibu masak rendang dan sayur. Kemudian selanjutnya kalimat efektif tersebut harus memiliki minimal subjek dan predikat S dan P. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Jadi pelaku dalam kalimat tersebut disebut dengan subjek atau subjek. Biasanya subjek seperti nama orang, Putri, Yumna, Axel, dan nama orang, hewan, tumbuhan, benda, ataupun masalah. Seperti gajah misalnya, semut, ayam. Jadi nama hewan, tumbuh-tumbuhan, benda, ataupun lainnya. Kemudian predikat. Jadi kalimat efektif itu minimal memiliki subjek dan predikat. Tadi subjek merupakan
orang seperti orang yang melakukan, hewan, tumbuhan. Kalau predikat merupakan kata kerja, unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan subjek. Jadi apa yang dilakukan subjek merupakan itu predikatnya. Apa yang dilakukan orang, hewan, tumbuhan, benda itu merupakan predikat. Biasanya dalam bentuk kata kerja, tetapi dalam kondisi tertentu predikat dapat ditempatkan sebagai kata sifat. Contohnya, ini merupakan kalimat efektif. Ayah membaca. Jadi ayah di sini sebagai subjek, membaca sebagai predikat. Di sini ada juga contoh lainnya. Ilham belajar. Ilham sebagai subjek, belajar sebagai predikat. Apa yang dikerjakannya kan ilham ini belajar. Ayah membaca, ayah sedang membaca. Jadi ayah yang dikerjakannya membaca. Kemudian ibu mencuci. Di sini ibu sebagai subjek, mencuci sebagai predikat. Kemudian kucing mengejar. Di sini subjeknya kucing, nama hewan tadi kan, nama hewan, tumbuhan sebagai subjek. Kemudian kata kerja yang dikerjakannya mengejar sebagai predikat. Kemudian selanjutnya di sini tadi cuman minimal kalimat efektif itu sudah memiliki subjek dan predikat. Namun ada kalimat lengkap. Kalimat lengkap memiliki subjek, predikat, dan objek. Objek adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan atau aktivitas subjek. Jadi gambaran dari kegiatan yang dilakukan oleh subjek tadi. Misalnya ayah membaca koran. Jadi yang dibaca ayah tadi apa? Koran. Ayah subjek, membaca predikat, koran sebagai objek. Kemudian Ilham belajar matematika. Di sini kalimat lengkap. Sudah ada subjek, subjeknya ayah, membaca predikat, objeknya koran. Ilham belajar matematika. Di sini Ilham sebagai subjek, belajar sebagai predikat, matematika sebagai objek. Gambaran dari belajar. Jadi yang dipelajari sama Ilham adalah matematika. Kemudian ibu mencuci. Kalau mencuci kan masih kalimat efektif saja. Kalau membuat kalimat lengkapnya, ibu mencuci baju. Sudah ada di situ subjek ibu, predikat mencuci, baju sebagai objeknya. Kemudian kucing mengejar bola. Kucing sebagai subjek, predikat mengejar, kemudian bola sebagai objek. Jadi kucing mengejar, yang dikejar kucing adalah bola. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, selanjutnya kita masuk materi pelajaran PPKN. Di sini materi pelajaran PPKN kita belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi semua makhluk di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan kita yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita belajar minggu lalu ciri-ciri makhluk hidup, makhluk hidup itu bergerak. Jadi keragaman cara bergerak makhluk hidup itu merupakan suatu kekuasaan Tuhan. Tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah. Jadi Allah memberi kita makhluk hidupnya kelebihan untuk bergerak. Itu suatu kekuasaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Semua itu wajib kita syukuri. Semua itu karunia yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh. Salah satu cara kita menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan kita bersyukur. Sementara banyak saudara-saudara kita di rumah sakit yang terdampak COVID, yang
sedang memakai tabung oksigen untuk memerlukan pernafasan. Ada juga tenaga kesehatan kita yang terkena, bahkan ada keluarga kita yang sudah wafat ataupun meninggal. Jadi Allah masih memberi kita waktu di dunia ini. Kita wajib mensyukurinya. Kemudian kita menghargai kemampuan teman kita yang lain. Itu merupakan salah satu cara kita bersyukur. Jangan kita meremehkan atau menganggap remeh orang lain ataupun teman kita. Kita harus saling menghargai sesama, menghargai kepada yang lebih besar, menghargai kepada yang lebih tua, menghargai kepada ustazahnya, kepada orang tua, kepada yang di bawah kita. Kita harus menghargai. Bukan cuman hablum minallah, kita juga hablum minannas. Bagaimana kita bersikap kepada Allah saja dengan ibadah, kita juga harus bagaimana kita beradab ataupun berakhlak kepada sesama manusia. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan, termasuk salah satu bersyukur itu merupakan pengamalan sila. Di sini sudah tahu semua kan, Pancasila itu ada berapa? Pancasila ada 5. Jadi sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bersyukur kepada Tuhan itu salah satu termasuk pengamalan sila pertama. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mengamalkan pengalaman sila yang pertama. Sudah kita jalankan, sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kandungan dari ketuhanan yang Maha Esa itu. Di sini kita ulang kembali ya. Sebelumnya kan sudah tahu di kelas 2 Pancasila itu ada 5. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini kita belajar tentang bersyukur kepada Tuhan, pengamalan sila Pancasila yang pertama. Di sini lambang Pancasila adalah burung Garuda. Burung Garuda di sini ada bintang. Bintang 1 seperti ini melambangkan di dalam burung Garuda ini ketuhanan yang Maha Esa. Jadi arti lambang bintang tersebut ketuhanan yang Maha Esa. Merupakan itu sila yang pertama. Kemudian rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, ada pohon beringin, itu tentang persatuan Indonesia. Ada juga lambang banteng di sini melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada banteng, ada padi dan juga kapas. Selanjutnya kita belajar tentang sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang itu menunjukkan bahwa Indonesia ini kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai bangsa, kita percaya dan kita takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu salah satu contoh kita sudah mengamalkan sila yang pertama, sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kita taat terhadap perintah Allah ataupun Tuhan, kita laksanakan dan kita jalankan perintahnya dengan baik. Jadi selain itu kita harus menghargai kepercayaan orang lain. Misalnya ada teman kita, tetangga kita yang berbeda agamanya. Misalnya ada agama non-muslim, ada Kristen, ada Buddha, Hindu. Kita harus menghargai karena anjuran Rasulullah pun kita harus meskipun kita berbeda agama, kita harus sesama manusia
atau sesama makhluk hidup harus berbuat baik. Tidak boleh kita memilah-milah atau memilih-milih. Kita hanya berbuat baik terhadap teman kita yang muslim saja atau seagama saja. Kita juga harus berbuat baik kepada teman kita yang berbeda agama. Kemudian selanjutnya kita bersyukur dan berterima kasih atas semua yang diberikan oleh Tuhan. Seperti tadi kita masih diberi kesehatan, kita harus mensyukurinya. Salah satu jadi cara kita bersyukur itu sudah kita jalankan atau sudah kita amalkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi beberapa contoh kegiatan yang diterapkan pada sila yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, hormat kepada tetangga. Baiklah, Ustazah lanjutkan ya. Contoh-contoh kegiatan yang diterapkan sesuai sila Pancasila yang pertama. Contoh kegiatan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya Tuhan itu Esa. Kita menghormati antar tetangga, antar lingkungan kita, antar teman. Nah, itu sudah kita menjalankan sila pengamalan sila yang pertama. Kita hidup rukun, tidak saling bermusuhan dalam keluarga. Jadi kita di dalam keluarga tidak ada permusuhan atau permasalahan. Jadi keharmonisan kita dalam keluarga merupakan salah satu contoh pengamalan sila yang pertama. Hidup rukun dan tidak saling bermusuhan dalam keluarga, tidak membeda-bedakan suku dan agama. Jadi kita tidak memandang saudara kita yang lain itu dari sukunya ataupun agamanya. Misalnya dari suku, ada teman kita yang sukunya Minang, ada sukunya misalnya Jawa, kita hanya berteman dengan yang suku Minang saja, tidak berteman dengan teman-teman yang sukunya Jawa. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berteman kepada teman-teman baik yang berbeda suku ataupun berbeda agama. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Jadi cara kita beradab, berbicara kepada orang lain baik yang lebih tua ataupun yang lebih kecil dari kita, harus bersopan santun, bertutur kata yang baik. Seperti itu. Jadi ayo kita amati setelah kita belajar materi pembelajaran PJOK, nanti Ustazah kirim saja ya di grup WhatsApp orang tuanya. Nanti dapat anak Ustazah lakukan di rumah bersama orang tuanya sesuai dengan video yang sudah Ustazah berikan. Kesehatan kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya. Jadi kita mensyukuri kesehatan yang telah diberikan oleh Tuhan ataupun Allah kepada kita. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat sehingga kita masih bisa diberi beraktivitas, masih bisa diberi kesempatan untuk belajar meskipun dalam keadaan belajarnya daring. Dengan badan kita sehat, kita masih bisa menikmati dan merasakan anugerah ciptaan Tuhan. Nah, jadi kita harus mensyukuri dengan kesehatan yang telah diberikan. Coba kita bayangkan masih banyak keluarga kita, teman-teman kita di Indonesia terkhususnya kita masih tinggi kasus COVID-nya. Jadi tetap di rumah, jalankan prokes ya. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjaga iman dan menjaga imunitas kita. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Kita harus juga bergiat berolahraga supaya imun kita meningkat. Seperti kita berjemur, dapat meningkatkan kandungan vitamin D darah. Jadi vitamin D itu tersebut sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi untuk menyuplai vitamin D ataupun mengaktifkan vitamin D tubuh kita dengan cara berjemur. Kita berjemur, vitamin D dalam tubuh kita aktif, meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi
kita juga harus tekun beribadah. Selain kita menjaga imun, kita harus juga menjaga iman. Apalagi sekarang kita di rumah, ibadahnya lebih ini ndak, anak-anak ustazah jangan lupa sholat duhanya ya, sholat wajibnya. Hari ini mudah-mudahan anak-anak ustazah ada juga yang ikut puasa Arafah. Kemudian kita selanjutnya ada tugas. Di sini ada tugas 1 pada buku tema halaman 44. Ada teks menjaga kesehatan tubuh. Jadi anak-anak ustazah di sini membuat sebuah kalimat ataupun membuat kalimat dari bacaan teks menjaga kesehatan tubuh tersebut. Kerjakan di buku latihannya. Kemudian PJOK dilakukan di rumah sesuai dengan video tersebut dengan cara menirukan gerakan ayam yang ada di video tersebut. Selanjutnya tugas 3, pengamalan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita dengan cara bersyukur. Ada tugasnya ini, coba tuliskan pada tabel atas nikmat Tuhan yang telah antum rasakan. Apa dibuat wujud apa kenikmatannya apa saja. Kemudian bagaimana cara kita mensyukurinya. Baiklah, selamat mencoba, selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf atas kekurangannya. Ustazah mohon ampun kepada Allah. Yang salah dari ustazah, yang benar datangnya dari Allah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum.